Sumpah aku gak pernah ya yang namanya nangis ngerjain skripsi. Aku revisian semuanya, aku kerjain semuanya, bener-bener aku kerjain bisa kayak cuma 2 jam atau berapa gitu. Itu tuh bakal selesai gitu. Yang paling capek dari skripsi itu cuma ngadepin dosen itu. Kalau dia ngerasa nggak sanggup karena kebanyakan mahasiswanya dia juga sakit-sakit, tapi ya nggak apa gitu loh, kita kan bakal ngerti. Nggak mungkin juga orang sakit dipaksa untuk ngebimbing. Masalahnya kalau dia ngerasa nggak sanggup tuh harusnya dia kan alihin ke orang lain. Kalau kayak gini kita yang terbengkalai. Kalau sedangkan waktu tanggal sidang dibuka, penutupan tanggal sidang Januari pertengahan, sekarang waktunya tuh tinggal sebulan lagi. Gimana coba caranya gitu loh. Untuk seluruh universitas yang ada di Indonesia ya, sebelum menentukan dosen pembimbing, itu coba ditanya lu dosennya, bersedia nggak dia menjadi dosen pembimbing? Kalau enggak, maka kita bisa cari orang lain. So, supaya yang kayak gini tuh nggak terjadi lagi. Dan ini bukan hal yang 1-2 kali ya, sering sekali. Mahasiswa itu kejar-kejaran dengan dosen dan dosen lari-larian. Ditambah lagi, tidak sedikit dosen-dosen ini suka diperlakukan Mbak Raja ya. Kalau meng-SMS mereka, WA mereka itu harus dengan cara yang sangat mulia, ya nggak apa-apa, itu adalah tata krama. Tetapi apakah kadang mereka membalasnya dengan tata krama? Enggak. Ada yang iya, ada yang enggak, tapi kebanyakan mereka sangat songong. Kadang-kadang mahasiswa ini dibuat seperti menjilat dosen, itu banyak. Tolong nggak usah merasa kata-kata ini kasar, itu sering. Mahasiswa ini kan ada targetnya, 6 bulan mereka harus siap skripsi mereka, karena akan berpindah ke semester berikutnya. Banyak mahasiswa kan nggak mau nambah semester, soalnya mereka nggak mau nambah biaya kuliah. Belum lagi nanti mungkin sudah dikejar dengan jadwal wisuda. Ya kenapa kita harus memperlambat mereka? Itu sangat zalim. Kalau seandainya kita tidak bersedia menjadi dosen pembimbing, kita sibuk, kita kurang sehat, maka jangan terima. Nah, seperti biasa, saya kalau misalnya protes, saya selalu kasih solusi. Masalah mau diterima atau enggak masalah, itu bagian terakhir lah ya. Oke, saya akan cerita pengalaman saya ketika kuliah di India, tepatnya di Aligarh Muslim University, Uttar Pradesh. Memasuki semester 4, mahasiswa sudah disuruh untuk menentukan dosen yang mana yang mereka mau jadikan sebagai dosen pembimbing. Nah, itulah bedanya yang pertama ya. Di sana dosen pembimbing dipilih oleh mahasiswa. Jadi misalnya saya nih, saya mau buat topik tentang ini. Saya sendiri yang mikir dosen mana yang cocok untuk masalah tesis saya. Oke, FYI kalau di India itu menyebutnya disertasi untuk S2 dan tesis untuk S3 ya, kebalikan daripada kita. Tetapi satu dosen hanya boleh menerima 3 mahasiswa. Nah, kalau seandainya saya telat nih ya, maka mungkin bisa jadi dosen itu sudah full karena sudah di-charter oleh mahasiswa yang lain. Dan memang itu yang saya alami. Waktu itu saya maunya Profesor Rizwan Khan, tetapi profesor tersebut sudah full, maka saya harus mikir ke dosen yang lain. Akhirnya saya menemukan dosen yang paling cocok dengan saya, yaitu Profesor Samina Khan. Nah, dengan ibu ini saya sangat klop ya. Dan beliau alhamdulillah waktu itu baru menerima 2, jadi datang saya sudah 3. Mencari dan menentukan dosen pembimbing itu hanya dikasih waktu tidak lebih daripada 2 minggu oleh kampus. Setelah semua mahasiswa memiliki dosen pembimbing masing-masing, maka semua dosen pembimbing tersebut kemudian akan membuat jadwal kapan mereka harus konsul, dan itu adalah tanggal yang valid. Dan setiap tanggal yang sudah ditentukan itu sudah dibuat untuk konsul bagian apa-apa aja. Misalnya tanggal sekian kita harus konsul chapter 1, nanti tanggal berikutnya chapter 2, maka itu yang harus kita bawa. Oke, setelah dibuat peraturan kayak gini, ternyata tidak sedikit mahasiswa yang malah nggak datang karena mereka belum selesai. Itu juga yang dialami oleh beberapa teman Indonesia. Akibatnya apa? Kalau mahasiswanya nggak datang, maka dosennya akan telepon. Mereka akan tanya, kamu di mana? Saya sudah tunggu kamu di chamber. Kebalikan ya, kalau di sana kita yang ditungguin dosen. Tapi kalau kita nggak datang, dosennya sudah peringatkan, kalau kamu terlambat, maka itu adalah akibat kamu sendiri. Yang dimaksud terlambat di sini adalah kalau kita terlambat tamat, nggak bisa ikut wisuda, nggak bisa ikut sidang dan sebagainya. Jadi dosennya udah ingetin kita, maka mahasiswanya yang benar-benar harus sadar diri. Jadi dosen di sana itu betul-betul sesuai dengan jadwal dan kita ditunggu. Jadi bukan mahasiswa yang sibuk kejar-kejar dosen, telepon-telepon dosen, Pak, kapan Pak bisa konsul Pak, Bu, kapan Bu, gitu, enggak. Tapi kita yang sudah ditunggu di sana. Nah, saya rasa cara ini sangat baik kalau kita mau menerapkan di tempat kita, di universitas kita ya. Tidak ada salahnya kita mencoba, kita merubah sesuatu yang
kurang baik, apalagi sesuatu ini sangat banyak dampak zalimnya kepada mahasiswa. Bayangkan mahasiswa itu kejar-kejar kita matikan HP, padahal dia udah selesai buatnya, kitanya aja yang kadang aduh gimana ya, tahu sendirilah ya. Nah, ini saya rasa sangat baik untuk dijadikan contoh. Nggak masalah kita lihat kepada negara orang, karena ini bukan kita memuji negara orang, tetapi kita mengambil hal baik dari negara mereka yang mungkin bisa kita terapkan dan jadi pembelajaran untuk negara kita. Oke, bagaimana para mahasiswa? Apakah kalian pernah punya pengalaman seperti ini? Komen dong. Thank you.